Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Sahabat Suluh Berkah, pada renungan pagi ini saya akan mengangkat topik tentang kisah keadilan Allah terhadap seorang tukang kayu yang tidak bersalah. Karena itu sebelum saya lanjutkan kisah tersebut, buat sahabat Suluh Berkah yang baru bergabung, jangan lupa subscribe bila channel ini manfaat, like bila ada nilai kebaikan, dan tentu sebagai tanda silaturahim kita, saya persilahkan untuk memberikan komentar. Sahabat Suluh Berkah, terkisahkan seorang tukang kayu, di mana seorang tukang kayu hidup pada satu dinasti dari seorang raja yang zalim. Satu ketika, seorang tukang kayu ini dijatuhi hukuman tanpa ada kesalahan yang jelas. Berita tentang keputusan raja itu bocor dan didengar oleh tukang kayu tersebut sebelum sang raja memberikan pengumuman secara resmi. Apa akibatnya? Selama semalam tukang kayu itu tidak bisa memejamkan matanya. Hatinya penuh dengan kegundah gulaan. Dia tidak bisa tidur, dia gelisah. Antara dia takut, khawatir, bercampur menjadi satu. Apa yang dialami oleh seorang tukang kayu itu menjadikan istrinya menatap dengan penuh iba. Maka tatkala sang istri melihat sang suami tidur tidak bisa, dia gelisah. Maka sang istri menyampaikan nasihatnya. Wahai Kakanda, tidurlah di malam ini seperti malam-malam sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu. Sementara pintu keluar dari suatu masalah itu sangat banyak. Kalimat tersebut cukup menenteramkan hati sang tukang kayu. Sehingga ibarat kapal berlabuh, jangkarnya sudah kena. Hingga dia merasa tentram, sehingga bisa menenangkan dirinya. Dan ia pun dapat tidur di malam hari itu. Dia baru terbangun di pagi hari, ketika pintu rumahnya diketuk oleh beberapa prajurit. Saat dia tahu ada beberapa prajurit yang mengetuk pintunya, wajahnya langsung menjadi pucat. Dia melihat kepada istrinya dengan pandangan putus asa, menyesal dan sedih karena telah mempercayai kata-kata istrinya semalam. Dengan gemetar, sang tukang kayu membuka pintu dengan kedua tangannya yang menggigil. Dia ulurkan kedua tangannya ke arah pengawal supaya dia diikat. Dia merasa antara dia takut dan menyiapkan diri untuk mendapatkan hukuman sang raja. Namun apa yang terjadi, sahabat Suluh Berkah? Para pengawal yang datang itu berkata kepada tukang kayu itu dengan penuh keheranan. Wahai tukang kayu, raja sudah wafat. Kami meminta tolong kepadamu untuk membuatkan peti mati buat Baginda. Waktu itu, si tukang kayu wajahnya berubah ceria. Duka dan murung telah sirna, berubah dengan muka pesona yang cerah. Seraya dia melemparkan pandangan tanda-tanda keceriaan itu dan memohon maaf kepada sang istri dengan isyarat. Melihat situasi itu, sang istri pun tersenyum dengan bahagia. Sahabat Suluh Berkah, ini tepat
Jika kita hubungkan dengan firman Allah Al-Quran, surah Yunus ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan suatu kemadaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sahabat Suluh Berkah, karena itu, kadangkala seorang hamba sampai letih karena berpikir, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki semua rencana dan aturannya kepada hambanya. Siapa yang merasa hebat karena jabatan, hendaklah kita bisa mengingat bagaimana kehebatan Fir'aun. Sehingga Fir'aun merasa hebat, sehingga dia minta disembah seperti Tuhan. Siapa yang merasa hebat karena hartanya, ingatlah kisah Korun. Korun sampai kunci gudangnya dibawa oleh 40 onta, masih kurang saking banyaknya hartanya. Namun apa yang terjadi? Harta Korun akhirnya terbenam dalam bumi. Siapa yang merasa hebat karena keturunannya, hendaklah kita mengingat Abu Lahab, yang kehebatan, kekuasaan, dan kemuliaannya semuanya hanyalah milik Allah satu-satunya. Allah Ta'ala memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Allah pun akan mencabut kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tunazzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, qulillahumma, katakanlah Allah, ya Allah, wahai Allah, malikal mulki, yang memiliki kerajaan, tu'til mulka, yang akan memberikan kerajaannya, mantasya, kepada yang Allah kehendaki, wa tunazzi'ul mulka mimman tasya, Allah pun akan mencabut kerajaan kekuasaan itu dari orang yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Allah pun akan memuliakan orang yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya, Allah pun akan menghinakan orang yang Allah kehendaki. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkaulah ya Allah, Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Karena itulah, jangan sampai kita menghukum masa depan kita dengan kondisi hari ini. Kita meratapi kondisi kita hari ini karena sesuatu hal yang kita anggap bahwa apa yang ada di hadapan kita ini kurang adil. Allah sudah menyimpan kebaikan-kebaikan buat kita selama kita tetap ikhlas. Ikhlas melakukan apapun yang mestinya kita lakukan dan bersabar ketika menghadapi sesuatu yang sekiranya kita anggap sesuatu itu kurang sesuai dengan ekspektasi keinginan kita. Karena itulah, bagi Allah, Allah Maha Kuasa merubahnya dalam waktu sekejap. Tugas kita hanya berniat, memohon ridha Allah, berusaha dengan sekuat tenaga, terus berdoa dan bertawakal. Hasilnya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa kami. Terimalah amal ibadah kami. Jadikanlah kami sebaik-baik hamba-Mu dengan amal terbaik sebagai penutup buat hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, ya Rabb, tingkatkanlah amal ibadah kami. Jadikanlah kami sebagai bangsa dan negara yang bermartabat. Karena hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan serta perlindungan. Jadikan keluarga kami sehat lahir dan batin.
Lindungilah kami ya Allah dari berbagai penyakit, bencana, musibah, balak, serta bencana, serta kesulitan lainnya. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hambamu yang pandai bersyukur dan bahagia terhadap apapun yang Engkau berikan, serta bisa membahagiakan orang lain. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian sahabat Suluh Berkah. Bila Anda yang baru bergabung channel ini manfaat, silahkan subscribe untuk menyambung tali silaturahim kita, dan silahkan like jikalau ada manfaatnya, dan mohon koreksi dan komentar dari sahabat Suluh Berkah. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.